Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sehat, salam hormat dari kami. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kau menyediakan kehidupan yang baru bagi kami pagi hari ini. Sungguh semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk waktu dan kesempatan yang baik kami syukuri. Maka saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Engkau yang menjamah kami. Engkau yang memberikan hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 106 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun dari mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Peristiwa ini menceritakan bagaimana keluarnya bangsa umat pilihan Allah dari perbudakan Mesir. Setelah sekian lama mereka melihat tulah, mengalami tulah, kemudian dituntunlah oleh Tuhan mereka keluar dari tanah Mesir itu. Seperti minggu kemarin saya katakan, mereka walaupun keluar dituntun dan dipelihara oleh Allah, namun Firaun masih berkeras hati untuk membinasakan seluruh umat Allah itu dengan mengejar mereka dekat Laut Teberau. Dalam kisah itu diceritakan bagaimana Musa dengan tongkatnya yang melambangkan penyertaan dan kuasa Allah, di mana tongkat itu diletakkan di Laut Teberau dan Laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sehingga umat pilihan Allah dapat menyeberang seperti padang gurun adanya, padang belantara. Nah, di dalam kisah itu berlanjut di mana setelahnya mereka selesai melewati Laut Teberau itu yang dibelah oleh tangan kekuasaan Allah, maka para prajurit pemimpin-pemimpin daripada Mesir mengejar mereka. Tetapi di tengah-tengah perjalanan setelah umat Allah sampai ke tempat tujuan, lalu air itu menutup sedemikian rupa, dan tentu pasukan daripada Firaun tidak ada satupun yang hidup, kata Alkitab, semuanya mati. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-11, air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. Artinya, semua musuh umat Allah itu habis binasa. Lalu ayat 12, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ada kalanya, ada masa di mana kita melihat Allah bekerja, mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan masalah, mengalahkan kesulitan, baru kita dapat mempercayai firman-Nya. Baru kemudian kita dapat bernyanyi, muji-muji nama Tuhan. Bagaimana dengan kesulitan? Bagaimana saat kita bergumul dengan masalah? Bisakah kita percaya kepada firman-Nya dan menyanyikan pujian kepadanya? Mudah bagi kita setelah melihat bagaimana Allah bekerja. Mudah bagi kita untuk percaya kepada segala firman dan memuji-muji Tuhan ketika kita telah melewati banyak hal. Tetapi bagaimana saat posisi kita ada dalam kesulitan? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ingin katakan begini, Anda dan saya juga pernah mengalami pertolongan yang sama. Mari kita pergunakan waktu-waktu itu untuk semakin percaya kepada firman-Nya.
dengan kita membuktikan diri sebagai umat yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tanda keperkasaan, tanda kebesarannya. Jadi pagi hari ini pesan firman Tuhan terhadap perbuatan Allah, percayalah kepada Dia. Dan jangan lupa, puji-pujian harus tetap kita naikkan kepadanya sebagai tanda ucapan syukur terhadap perbuatannya yang ajaib. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.